Kembali lagi bersama kami di Partai X. Jebakan Batman Kabinet Prabowo. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi ini harus dikatakan. Tepat 100 hari Prabowo memerintah, Partai X merilis raport 100 hari tentang persepsi publik terhadap kinerjanya. Hasilnya mengecewakan. Publik tidak puas, harapan yang dulu begitu tinggi kini berujung pada kekecewaan. Bahkan setelah 100 hari, kritik terus menghujani kabinet Prabowo. Banyak janji yang belum ditepati. Sejak awal, Prabowo sudah dihadapkan pada tantangan besar dalam menyusun kabinet. Prabowo harus merangkul berbagai partai politik yang sebelumnya mendukungnya, tapi masing-masing punya kepentingan sendiri. Akibatnya, kabinet lebih sibuk mengurus golongannya sendiri daripada kalian, para rakyat. Masalahnya tidak berhenti di situ. Tidak semua menteri loyal kepada Prabowo. Ada yang lebih tunduk pada partai, ada yang punya agenda sendiri. Kalau mereka main sendiri, efektivitas pemerintahan bisa hancur dari dalam. Lalu ada DPR. Koalisi besar bukan jaminan stabilitas. Kalau ada partai yang mulai tidak puas, mereka bisa menggunakan DPR untuk menghambat kebijakan pemerintah. Hasilnya, bukan pemerintahan yang kuat, tapi tarik ulur kepentingan yang tidak ada habisnya. Pertanyaannya sekarang, Prabowo memimpin pemerintahan atau justru terjebak dalam medan perang antar partai politik? Prabowo terpilih dengan janji-janji besar, tapi pertanyaannya apakah yakin Prabowo bersama kabinetnya bisa melaksanakan ini? Contohnya, makan siang gratis. Program ini butuh anggaran besar. Dari mana dananya? Pemangkasan anggaran jadi pilihan, tapi efeknya efek domino. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, tapi realitasnya berat, kekecewaan akan datang lebih cepat. Bukan hanya itu, Prabowo mewarisi sesuatu yang mungkin sudah rusak dari awal. Salah satunya utang negara. Ujungnya rakyat ditarik pajak demi merealisasi ekspektasi janji kampanyenya. Padahal Indonesia punya potensi laut mencapai 20.000 triliun per tahun dan 200.000 triliun kekayaan alam. Tapi kemana perginya kekayaan alam ini? Kenapa justru sektor pajak yang menjadi pemasukan terbesar pendapatan anggaran? Ini yang akan kita bahas di video lainnya. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang, suka atau tidak suka, Presiden harus turun tangan. Tidak bisa lagi menyalahkan lembaga lain, tidak bisa lempar tanggung jawab. Kenapa? Karena ini memang tugas Presiden. Sejak awal, Partai X sudah mencoba memberi solusi. Kami sudah kirimkan surat dari usulan zakon kabinet sampai prioritas kebijakan nasional. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada respon yang jelas. Sekarang saatnya bertindak. Negara ini butuh manajemen yang kuat, bukan sekedar janji. Jika masalah terus dibiarkan, kepercayaan publik akan habis dan dampaknya bisa lebih buruk dari yang dibayangkan. Jadi, pertanyaannya, Presiden akan benar-benar bekerja atau sekedar menunggu sampai keadaan makin hancur? Melihat kondisi Indonesia, bisa dikatakan kalau sekarang ilmu iblis dan dajjal merajalela. Cak Nun pernah menulis dalam bukunya Iblis Nusantara Dajjal Dunia bahwa manusia ternyata jauh lebih lemah dari yang kita kira. Kita terlalu percaya diri, padahal tanpa sadar sedang dikendalikan oleh iblis-iblis Nusantara dan Dajjal Indonesia. Ilmu iblis adalah akar dari keserakahan, kesombongan, dan kebodohan. Sementara itu, Dajjal tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam cara berpikir, membelah dunia menjadi dua, kita versus mereka. Benar versus salah, hitam versus putih. Akibatnya, bukan penyelesaian, tapi perpecahan. Ironisnya, dunia yang penuh kezaliman ini justru melawan kerajaan Dajjal dengan mentalitas yang sama. Akhirnya, bukan solusi yang didapat, tapi lingkaran setan yang terus berulang. Dan inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Cak Nun mengingatkan kita bahwa jangan sampai kalian tanpa sadar menjadi bagian dari mereka. Jangan biarkan keserakahan, kesombongan, dan kebodohan mengendalikan hidup kalian. Lihat, sadari, dan lawan. Saat ini, kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh satu orang. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ini memberi ilusi bahwa pemimpin adalah pemilik negara, bukan sekedar pengelola.
Akibatnya, keserakahan tumbuh, kesombongan merajalela, dan kebijakan hanya dibuat untuk menguntungkan segelintir elit. Kalian kehilangan kontrol atas arah negara ini, dan jika dibiarkan, sistem ini akan terus melahirkan pemimpin yang lupa bahwa kekuasaan ada untuk rakyat, bukan untuk dirinya. Mohon maaf Pak Prabowo, tapi kembalikan sistem ke jalur yang benar. Partai X mendorong amandemen terbatas Undang-Undang 1945 ke naskah asli untuk memisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan. Dengan ini, kekuasaan lebih terkontrol, pemimpin tidak bisa bertindak sesuka hati, ada lembaga yang lebih tinggi yang bisa mengawasi. Reformasi bukan sekedar ganti orang, jika sistem tetap rusak, siapapun pemimpinnya, hasilnya tetap sama. Negara harus dikelola dengan batasan yang jelas agar tidak dikuasai oleh ilmu iblis dan dajjal. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu